Terima kasih buat semua anugerah-Mu. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang menuntun kami hari demi hari kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami. Kami mau bersyukur dan kami mau bersyukur Tuhan. Buat semua kemurahan, buat semua kebaikan-Mu. Beri hati kami ya Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mensyukuri hal ini, sehingga tidak ada satu orang pun yang menganggap remeh kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan dalam hidup kami. Jangan ada satu orang pun Tuhan yang menganggap murah kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu pun karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan, buat setiap kepercayaan, buat setiap pintu yang terbuka dalam hidup kami. Hamba mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Ajari kami lebih lagi dari kebenaran firman-Mu Bapa. Singkapkan lebih lagi Tuhan kebenaran dari firman-Mu, dan hidupkan setiap kebenaran itu di dalam hidup kami Tuhan. Hidupkan Tuhan. Turunkan roh hikmat, roh pengertian, roh wahyu dalam hidup kami. Karena hanya dengan ini Tuhan yang membuat kami bisa mengerti, kami bisa menangkap apa yang mau Engkau sampaikan. Ajari kami ya Tuhan. Roh Kudus, Kau yang pimpin, Kau yang tuntun. Kau kuasai hamba-Mu. Kau yang meletakkan setiap perkataan-Mu dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa dari darah-Mu Bapa. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Segala pujian, segala sanjungan dan segala hormat kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya dan sepakat kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh kasih karunia Saudara. Kalau kita ada, kalau Tuhan beri kesempatan kita hari ini. Saya berdoa dan bergumul Saudara, cukup istilahnya orang bilang tegang dan stres Saudara ya. Sampai kemarin itu suami saya sampai menumpangi tangan saya karena terlihat sekali kalau saya stres Saudara ya. Karena saya sadar Saudara, kalau bukan karena Tuhan dan kalau tidak Dia memberikan pewahyuan, tidak bisa. Saya sadar sesadar-sadarnya. Sampai tiba-tiba mungkin sekitar 6:30 malam keluarlah firman ini. Giving and not getting is the way. Inilah jalan di mana kita akan Tuhan memberikan jalannya, di mana kelimpahan surga itu akan kita terima. Dia memberikan jaminan air dari surga yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Air pemeliharaannya, air kasih karunia-Nya, air sukacita, air damai sejahtera, air pewahyuan dan pengertian turun. Kuncinya giving, not getting. This is the way. Amin Saudara. Kita mau belajar jalan-jalan Tuhan. Karena dengan inilah kita akan terus makin dimerdekakan. Setiap kebenaran-kebenaran yang makin disingkapkan dan dibukakan membuat belenggu dalam hidup kita dibebaskan, dilepaskan. Dan Tuhan itu memberikan giving, not getting. Ini salah satu moto yang Tuhan juga berikan kepada Hadasa untuk Harvest Center Saudara. Tapi saya sesungguhnya tidak ingat. Tapi di kantor kami ini ditulis Saudara, giving, not getting. Dan mengingatkan setiap kita, semua kita pelayan Tuhan semuanya, panggilan kita untuk memberi. Memberi jangan langsung dipikir itu uang. Itu salah satu bagian Saudara.
Tapi dalam hal ini itu ada sesuatu yang luas, saudara. Memberi dalam seluruh kehidupan kita. Bukan cuma sekedar uang. Uang itu akan nanti ekspresinya yang nyata secara daging, saudara. Tapi sesungguhnya dimulailah dengan sikap yang di dalam hidup kita ini. Yaitu apa? Sikap hati giving. Baik dalam waktu, baik dalam pengertian, baik dalam kasih, dalam semuanya, saudara. Dan disinilah kunci, jalan untuk kita menerima jaminan air surgawi kelimpahannya mengalir dalam hidup kita. Kita tidak tahu tahun mendatang yang akan kita hadapi. Dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya, Tuhan sudah memberikan nubuatan dan nubuatan banyak lewat hamba-hambanya. Bukan tahun yang sulit kalau kita mengerti kuncinya, saudara. Bersama dengan Tuhan, bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kesanggupan, bukan karena kemampuan kita. Tapi ketika hati kita ini mau, saudara, mau Tuhan ajari, mau mengizinkan firman Tuhan ini mendidik hati kita, kita akan terima kuncinya. Bagaimana aliran air pemeliharaan Tuhan itu akan terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Amin, saudara. Bukan untuk mengambil, bukan untuk menerima, tapi Tuhan mengajarkan untuk kita memberi. Giving sama dengan berbagi. Ya, sama Tuhan. Dengan kita memberi artinya kita berbagi. Berbagi apa, saudara? Berbagi yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Berbagi dengan apa yang ada, saudara. Sedikit yang kita punya. Ketika kita mau melangkah berbagi, saudara, yang sedikit itu Tuhan akan lipat gandakan. Disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan bekerja lewat dan melalui kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan contoh, saudara. Kita baca dulu ayat yang sudah tidak asing lagi. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya, ayat hafalan ini, saudara, dan harusnya kita semua hafal. Tapi sekali lagi mari kita baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Contoh teladan yang Tuhan sudah berikan, saudara. Dia Tuhan Bapa yang memberi contoh apa? Memberi dulu. Dia memberi satu anaknya yang tunggal, yang satu-satunya. Dari surga, dari kealahannya turun jadi manusia, saudara. Itu ekspresi cintanya Tuhan kepada kita semua dalam kita menjalani dan kita hidup di dunia ini. Ini ekspresi dari Bapa. Dia ekspresikan kasihnya. Dalam terjemahan TPT diterjemahkan bagus sekali. For He is the way. Ini jalannya. Ya, for this is the way God loved the world. Ini jalannya, ekspresi Tuhan. Dia mengekspresikan betapa cintanya kepada kita semua. Cintanya itu tidak menginginkan ada yang binasa, tapi menginginkan semua menerima keselamatan yang kekal. Amin, saudara. Ini ekspresi Tuhan, inilah jalan Tuhan. Ekspresi dia menunjukkan cintanya kepada dunia ini dengan apa? He gave His only son. Dia memberikan His only son, satu-satunya putra tunggalnya. Dia berikan semuanya, satu-satunya ini kepada dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, will never perish. Tapi saudara akan mendapatkan apa? Experience everlasting life. Dari pemberian Tuhan, ekspresi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada dunia ini dengan dia memberi anaknya yang tunggal. Pemberian itu, saudara, akan membawa kita ini yang percaya mengalami experience, punya pengalaman hidup yang kekal. Amin, saudara. Bapak memberikan satu anaknya
Hari ini menuai kita semua ini. Kita semua diselamatkan hari ini. Kita semua ada di tempat ini hari ini karena kasih Tuhan. Karena jalan Tuhan mengekspresikan kasih-Nya kepada kita semua. Dengan Dia, He gave. Dia memberi anaknya. Dan ini contoh teladan yang luar biasa. Dia memberikan contoh dan teladannya buat kita. Ada sebuah quote yang bagus. You can give without loving. Kita bisa memberi tanpa kasih. Artinya apa? Asal. Bisa saudara. But you cannot love without giving. Tapi kalau ada cinta yang membara, tentunya kita akan punya passion. Pengennya apa? Memberi saudara. Kita bisa. Mungkin memberi. Aku memberi kepada siapa aku memberi. Tapi sekedar memberi. Tapi kalau itu lahir dari cinta kita, lahir dari sikap yang di dalam hati kita, ekspresi cinta kita kepada Tuhan, kita akan jadi seorang pemberi, saudara. Akan terekspresi, kita akan jadi orang yang sangat murah hati dalam segala hal, dalam waktu kita, dalam pelayanan kita, dalam semua yang kita bisa ekspresikan, saudara. Karena apa? Cinta. Ketika hati kita ini dipenuhi dengan cinta kita pada Tuhan, akan terekspresi, kita akan menjadi seorang pemberi. Amin saudara. Dan Tuhan sudah memberikan contoh. Dia Bapa memberi anaknya yang tunggal satu-satunya sebagai ekspresi cintanya kepada dunia ini. Yang Dia taburkan satu, Dia tuai bermiliar-miliar jiwa-jiwa yang masuk dalam kerajaannya yang kekal, saudara. Yaitu saudara dan saya. Termasuk yang menikmati saudara. Karena apa? Karena Tuhan Bapa sudah give His only Son. Amin saudara. Dan ini biar jadi dalam kehidupan kita saudara. Minta sikap hati ini. Dan minta yang pertama apa? Biar cinta Tuhan memenuhi hidup kita. Hidup kita dipenuhi dengan cinta. Dan ketika kita dipenuhi dengan cinta itu, kita akan menjadi seorang pemberi. Karena you cannot love without giving. Amin saudara. Amin saudara. Jadi bukan jadi sekedar orang yang memberi dan memberi saja. Enggak. Ini akan membedakan pelayanan satu orang kepada orang lain. Ini akan membedakan cara kita memberi yang satu dengan yang lain. Dan ini juga yang akan membedakan bagaimana limpahannya kasih karunia Tuhan atas hidup setiap kita. Karena firman-Nya yang berkata, seberapa yang kamu beri, itu akan menentukan tuaianmu di masa yang akan datang. Taburan kita hari ini itu menentukan tuaian yang akan kita terima di masa yang akan datang. Di sepanjang jalan saudara, saya dengan suami saya, puji Tuhan, terima kasih diantar saudara. Tadinya saya mau naik kereta, ya, tapi ketika saya sudah minta tolong untuk dibelikan tiket kereta. Terus waktu saya sendiri dengan Tuhan dan Tuhan memberikan firman, saya sedang belajar, ada di dalam hati naik mobil saja. Terus aku bilang, waduh, nah sudah dibelikan tiket atau belum ini gitu ya. Terus suami saya sedang di luar. Begitu dia masuk kamar, saya langsung tanya, sudah beli tiket? Begitu dia jawab belum, wah saya senang sekali saudara. Saya bilang, ayo tolong antarkan saya dan kita sama-sama ke Sion. Saya bilang. Dan dia bersukacita dan hari ini kami ada di tempat ini. Dan kita sepanjang di jalan itu, Tuhan itu saya banyak kami ngobrol gitu ya. Melihat bagaimana apa yang kami nikmati hari ini dengan semua kasih dan karunia-Nya, dengan semua kebaikannya. Kalau saudara lihatnya baru hari ini, ya saudara cuma lihat hasil, ya. Tapi saudara mesti kalau tanya sama saya akan cerita langkah ke belakang saudara. Yaitu apa? Taburan demi taburan, demi taburan, dan demi taburan yang saya letakkan. Tidak pernah saya pikir saudara. Tidak pernah saya istilahnya nabur untuk berharap nanti menuai. Tidak saudara. Tapi sekali lagi karena ekspresi cinta saya. Karena Tuhan begitu baik, karena Tuhan begitu sayang, Tuhan begitu limpah memilih dan memungut saya. Dipilih, ayo kamu melayani aku. Buat saya itu kasih karunia saudara. Itu kasih karunia yang terbesar.
Kalau kita jadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan saya berikan, saya berkata, ya Tuhan. Kenapa? Karena cinta. Tidak mikir upah. Tidak mikir reward. Tidak. Dengan iman dan percaya. Saya abdikan hidup saya. Melayani Tuhan. Dan hari ini dia buktikan. Tidak pernah satu detik pun dia tinggalkan. Dan bahkan tidak pernah dia permalukan, saudara. Dia Tuhan yang ajaib. Hukumnya, saudara, apa yang kita tabur akan kita tuai. Itu hukum. Setiap kita, saudara, hukum itu berlaku untuk semua kita. Ada waktunya menabur dan ada waktunya menuai. Jadi waktu Tuhan panggil hidup saya untuk saya mempersembahkan hidup saya berikan dan saya persembahkan, saudara. Saya tinggalkan semua pekerjaan. Ya, saya tinggalkan, saya kan guru, saudara ya, dulu guru musik, dan itu kesukaan saya. Pekerjaan saya mengelesi musik itu enggak beban, karena sukacita, ya, karena saya suka, saya senang, dan seakan-akan pekerjaan itu tidak membuat saya berkeringat, saudara. Ya, cuma duduk, dengarkan murid itu main, senang, saudara. Ya, tapi waktu Tuhan berkata, ini waktunya engkau meninggalkan dan layani aku. Saya tidak menoleh ke belakang, saya berkata iya dengan panggilan Tuhan. Dan yang saya taburkan itu kehidupan saya untuk saya abdikan melayani Tuhan. Dia buktikan sampai hari ini. Tidak pernah dia tinggalkan. Taburan kita dalam kerajaan surga, saudara, tidak akan pernah sia-sia. Never, saudara. Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, tidak pernah sia-sia. Sekecil apapun, tidak ada orang yang melihat sekalipun, ada Tuhan yang selalu melihat, saudara. Ada Tuhan yang selalu memperhatikan. Karena dia Tuhan yang melihat hati. Yang mesti dibenahi, yang kita terus belajar dan belajar adalah apa? Waspadai hati kita. Waspadai hati kita. Karena di sini giving itu bukan sekedar memberi, itu hanya ekspresi, tapi dimulai dari mana? Dari dalam dulu, saudara. Hati kita dulu ini loh. Dipenuhi dulu dengan kerinduan, keinginan, pengennya memang memberi, saudara. Karena apa? Karena ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Ekspresi Bapa di surga karena cintanya dia memberikan anaknya yang tunggal di bumi ini. Dan dia menuai banyak jiwa hari ini. Apa yang dia taburkan, saudara. Itu hukumnya. Apa yang ditabur akan kita tuai. Kita menaburkan kemurahan, kita akan menuai kemurahan. Kita menaburkan kasih, kita akan menuai kasih. Kita menaburkan pengampunan, kita akan menuai diampuni, saudara. Kita menaburkan pengertian, kita akan menuai dimengerti, saudara. Tapi tabur dulu, giving, start melangkah memberi dulu. Itu jalannya untuk kita terima kelimpahan yang dari Tuhan. Itu jalannya pemeliharaan Tuhan, saudara. Bukan keep, but give. Beri, saudara. Sekali lagi bukan cuma uang. Seluruh kehidupan kita beri kepada Tuhan. Seluruh keberadaan waktu yang ada beri, saudara. Saya ngomong bukan ngecap, tapi saya tahu tidak semudah itu. Tapi kalau kita mau, nanti Tuhan yang memampukan kita. Kasih karunia-Nya itu yang akan menyertai kita, saudara. Prosesnya, pembentukannya itu yang akan menyanggupkan kita. Sehingga kita dari dalam hati ini bisa keluar hati yang memberi. Amin, saudara. Dan itu kuncinya untuk kita menerima semua kelimpahan air, aliran air yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita, saudara. Ketika kita mulai apa? Memberi. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Ada contoh yang diberikan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi
daripada menerima. Ini Tuhan sendiri yang berkata, lebih berbahagia memberi. Bapak waktu memberikan anaknya itu dia bersuka cita, saudara. Karena dia tahu tuaian jiwa-jiwa, jutaan jiwa di seluruh bangsa, dia tuai sampai hari ini. Dia ada terjemahan yang bagus di TPT. Giving brings a far greater blessing than receiving. Dengan kita mulai memberi, kita mulai belajar memberi dalam kehidupan kita, ini akan membawa kita terima berkat, membuat kita diberkati jauh lebih banyak daripada kita menerima. Amin, saudara. Pengennya orang terima. Ya, tapi kuncinya, jalannya memberi. Amin, saudara. Memberi, saudara. Dan memberi itu yang akan membuat kita lebih diberkati jauh, saudara. Yang pernah dan yang bisa kita pikirkan. Jauh, saudara. Daripada kita menerima. Saya alami, saudara. Tadi Tuhan tiba-tiba ingatkan. Kamu ingat? Kamu pernah memberi kepada satu anak. Bahkan saya sendiri lupa, saudara. Pernah memberi. Karena anak itu tiba-tiba pulang ke Indonesia, dia sekarang ada di Afrika, ini lagi pulang, terus dia ngasih saya berkat, saudara. Cik, terima kasih, engkau sudah menyekolahkan saya, sudah ngeleskan saya piano. Saya lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan saat itu dia berkata, hari ini dia sudah diberkati Tuhan. Dia ada di Afrika, dia bekerja di sana dengan seluruh keluarganya ada di sana. Ketika pulang ke Indonesia, saya sudah tidak pernah ketemu, saudara. Tidak pernah kontak, nggak pernah. Tapi setiap taburan kita ada waktunya kita akan menuai. Tiba-tiba Tuhan berkata, kamu nyekolahkan orang lain, anakmu kan tak sekolahkan toh. Saya diam. Iya. Anak saya dikirim sekolah ke Amerika 6 bulan. Siapa, saudara? Kalau bukan karena Tuhan. Kamu nyekolahkan orang lain di Indonesia, kamu nuai di luar negeri. Kamu menabur di Indonesia, kamu nuai di luar negeri. Jauh lebih banyak, saudara. Apa yang kita beri, giving itu membawa a far greater blessing and receiving. Dan receiving, saudara. Lebih jauh, lebih banyak. Kamu memberkati, ada satu keluarga, saudara, sedang bergumul, kamu memelihara. Saya ya lupa, saudara. Ya, rutin istilahnya kalau ada makanan apa, kebetulan rumahnya dalam satu kompleks. Saya berkati, saudara, kalau ingat ada hari ini ketika banyak berkat gitu, saya berdoa, siapa nih? Saya bagi-bagi, saudara. Bagi-bagi. Ambil secukupnya, sudah. Jangan biarkan penuh di kulkas. Karena apa, saudara? Semakin kita mengalir, ini aliran terus datang. Yang baru terus makin datang, saudara. Saudara simpan yang lama, enggak keluar-keluar, enggak datang-datang yang baru. Tapi kalau ini terus keluar mengalir, yang baru itu datang terus, diganti yang baru oleh Tuhan. Ini hukum. Memberi dan kamu akan diberi. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari kita belajar minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan hati yang murah. Memberi keseluruhan. Bukan cuma sekali lagi, jangan cuma uang. Saya memberikan perhatian. Saya naburkan perhatian. Saya aja yang melakukan lupa. Betul-betul saya lupa. Satu hari saya mau pergi berlibur ke luar negeri. Gak ada siapa-siapa, saya gak kenal siapa-siapa di kota itu, gak kenal. Tapi tiba-tiba dia dengar kami mau pergi. Entah dari mana dengar, nelpon, saudara. Bu Ripkah mau datang, dia bilang gitu. Iya. Ibu siapa? Kamu mungkin gak ingat saya, tapi saya tidak akan pernah lupa sama kamu. Oh ya? Saya kaget nih, ada apa ini ya? Apa nih yang diingat gitu loh, saudara. Terus dia cerita, saya ikut trip perjalanan bahtera ke Israel.
Kamu itu orang yang selalu keliling, bawa kecap, bawa sambel, bawa abon, bawa telur asin, bawa teri. Kamu keliling tanya, nanti kamu terakhir, tak perhatikan kamu terakhir duduk. Memberi, saudara. Memberi perhatian, memberi kasih, menuai, saudara. Tiba-tiba kami pergi ke kota tersebut, liburan, dia jemput, dia jamu dengan luar biasa. Apa yang kita tabur, satu hari pasti kita tuai. Seberapa taburan yang kita letakkan dalam kerajaan surga akan menentukan tuaian kita di bumi. Amin. Yang kita taburkan, saudara, kita akan menuai yang ilahi. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal dari surga turun ke bumi. Supaya apa? Supaya kita yang di bumi dibawa naik, menerima keilahian, eternal life, everlasting life, kehidupan yang kekal, bukan cuma sekedar yang di bumi, tapi dia bawa, tarik kita. Dimulai dari giving, beri, saudara. Berikan kasih, berikan waktumu, berikan tenagamu, berikan, saudara. Saya selalu juga ngomong dengan diri saya, hidup cuma satu kali. Dan itu juga yang Pak Petrus itu dulu selalu berkata, Rip, hidup cuma satu kali. Makanya pol-polan, gaspol, saudara, dengan Tuhan. Dan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Jadi apapun yang kita taburkan tercatat, saudara. Sekali lagi, giving not getting. Bukan untuk, istilahnya orang bilang mancing. Tuhan tahu loh, saudara. Mau mancing itu tahu, saudara. Satu hari kami ada tenda lawatan. Terus saya sedang bergumul untuk menyediakan roti 5.000. Saya bergumul, saya berdoa, saya menjarah, saya berkata, Tuhan tolong. Saya berdoa untuk penyediaan 5.000 roti, sudah. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang datang kepada saya. Bu, doakan. Saya ada project. Kalau projectnya goal, nanti rotinya saya yang menyediakan. Saya waktu dengar begitu, ada yang ganjel. Orang bilang ada yang tidak pas di hati. Saya diam, saudara. Saya diam. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, Mas, memangnya saya nggak ngerti. Aku nggak tahu berapa yang akan dia terima. Beli 5.000 roti itu bayarnya berapa, istilahnya. Saya diam. Iya ya, proyeknya dia proyek gede sekali, saudara. Tapi sebetulnya untuk dia bayar 5.000 roti hari itu bisa enggak? Bisa. Bisa, saudara. Tapi sampai akhirnya enggak. Dan Tuhan berkata, ini kamu mau lihat, kamu mau tahu. Itu hari itu Tuhan ngajari saya, saudara. Ya, mancing. Aku berkati Tuhan, proyek Google, aku akan memberi. Dia tahu lah yang kamu terima, yang kamu berikan mungkin 10%, mungkin 5% dari semua. Bahkan mungkin cuma 1%-nya, sudah saking gedenya proyek yang ada. Nah itu mancing namanya. Tuhan juga tahu, saudara. Kalau kita memberikan dengan ketulusan, kita memberikan dengan keikhlasan, dan kita memberikan dengan kemurnian, kita akan menuai yang ilahi. Kita akan menuai yang supranatural, bukan yang natural. Tapi yang beyond human. Yang tidak mungkin, dia buat jadi mungkin. Tapi di situ saya belajar, iya ya, kelimpahan dimulai dari hati. Bukan seberapa banyak yang tersimpan, seberapa besar deposito atau apapun, seberapa megah mungkin rumah yang kita tinggali. Bukan, limpah dimulai dari hati. Limpah dimulai dari sini. Ayo semua pegang dada, ayo ngomong. Kelimpahan dimulai dari hatiku. Kelimpahan dimulai dari dalam hatiku. Itu yang 3 Yohanes 1 berkata, hendaklah kamu baik-baik saja, hendaknya kamu seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, kelimpahan dimulai dari hidup kita, dari dalam hati kita, dari jiwa kita, dari mental kita, saudara. Dan itu akan melahirkan perkara yang ilahi di luar. Jadi dimulai dari kita memberi. Jadi saya belajar, saudara, iya ya, taburan demi taburan, disinilah yang membuat semangat. Ayo kita menabur lebih lagi, menabur lebih lagi.
Terus tadi di mobil nih saudara. Iya ya, kita ini sudah berapa mobil yang ditaburkan. Gak mikir saudara. Rumah yang kita taburkan. Gak mikir saudara. Tapi tadi di mobil itu saya sama suami saya itu seperti ditarik mundur. Kamu lihat hari ini apa yang kamu nikmati? Iya Tuhan, semua karena Engkau. Tapi ada jalannya, ada kuncinya saudara. Yaitu giving, memberi. Berikan, abdikan hidupmu kepada Tuhan. Dan kau akan menuai kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita. Kita memang hidup di bumi, kita memang hidup menjalani kehidupan ini nyata, iya betul. Tapi yang supranatural, yang ilahi itu juga Dia sediakan untuk kita nikmati di bumi. Saudara menikmati semua taman Tuhan, keluar susu dan madunya ajaib. Kenapa? Dia mau menyatakan perbuatannya itu untuk apa? Sebagai peringatan dalam hidup kita. Coba kita lihat di Mazmur pasal yang ke-111. Tidak saya tulis saudara. Mazmur pasal yang ke-111. Ayat yang keempat. Perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini, nomor satu, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Peringatan di sini itu artinya supaya kamu ingat dengan semua perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang mengagumkan, yang spektakuler ini, untuk kamu ingat, aku Tuhan pengasih dan penyayang. Perbuatannya yang ajaib itu dijadikannya peringatan untuk mengingatkan kita punya Tuhan yang menyayangi dan mengasihi kita semua. Amin saudara. Dia sediakan. Kenapa Dia tunjukkan? Dia ekspresikan saudara. Hal yang luar biasa. Perbuatannya itu adalah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya itu teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Mari belajar untuk kita menjadi pribadi yang memberi dengan ketulusan, memberi karena ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Pertama-tama ekspresi kita, cintanya kita kepada Tuhan, dan itu akan terekspresi dengan kita memberi. Sekarang kita lihat di Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38a. Firman-Nya berkata, Lukas 6 ayat yang ke-38a, firman-Nya Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Dimulai dari sebelum kita menerima apa saudara? Beri dulu. Diberi, kamu memberi, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Waktu kita memberi, Tuhan berkata, aku akan beri kepadamu. Tapi pemberian dari Tuhan itu bukan sekedar pemberian saudara. Ya, bukan cuma sekedar balik apa yang kita taburkan. Bukan. Tapi selalu kita punya Tuhan yang murah. Dia akan memberi, Dia akan mengembalikan kepada kita jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa dan ajaib. Ada terjemahan yang bagus dikatakan, berilah kepada orang lain supaya Allah juga memberikan kepadamu. Jadi apa yang kita mau nikmati untuk orang perbuat kepada kita, mulailah dari diri kita, beri terlebih dahulu. Lakukan terlebih dahulu, taburkan lebih dahulu, dan kita akan menuai. Tuhan akan memberkati kita dan memberikan kepada kita. Kalian akan menerima pemberian yang berlimpah-limpah. Sekali lagi, pengembalian pemberian dari Tuhan bukan sekedarnya, saudara. Jauh dari apa yang kita bayangkan. Apa yang hari ini Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, jauh, saudara. Tidak pernah terpikir. Saya tidak pernah lupa hari-hari terakhir sebulan sebelum Bapak berpulang. Ketika hari itu di perjalanan, Bapak mendoakan jemaat pindahan rumah, saudara. Ya, dalam malam itu pindahan ada 2 jemaat pindah rumah.
di daerah elit, daerah atas saudara. Daerah atas itu daerah elit. Mendoakan yang satu, terus kita pindah mendoakan yang satu lagi. Begitu selesai mendoakan 2 rumah di perjalanan itu, ada satu pertanyaan yang Bapak sampaikan. Ribka, dalam pengabdianmu kepada Tuhan, ketika engkau memberikan hidupmu, kamu abdikan untuk melayani Tuhan, kamu pernah mikir hari ini kamu dianugerahi rumah besar? Saya dengan berkaca-kaca, saya tidak pernah lupa, di mobil saudara, ada saksinya yang sedang nyetir, saya tidak sendirian. Saya berkata, tidak Pak, kepikir pun tidak. Punya keinginan pun mungkin, ya keinginan adalah ya anak-anak tambah besar. Dia selalu berkata waktu itu, Mami, aku mau punya kamar sendiri, di dalamnya ada kamar mandi, karena anak saya cewek-cewek saudara. Waktu itu rumah kami kamar mandinya di luar. Terus dia berkata mau punya rumah yang ada kamar mandi di dalam. Impian, angan-angan, ya Tuhan tahu. Tapi saya berupaya tidak. Yang saya kejar hatinya. Yang saya kejar apa yang dia suka. Yang saya kejar apa yang dia mau. Biar itu jadi prioritas. Jangan ngejar yang materi, saudara. Itu akan mengikuti. Tapi ketika yang materi itu datang, tidak akan membuat hati kita goyah. Karena tahu dan tahu semuanya dari Tuhan. Kalau dia memberi saudara, pengembaliannya, pemberian Tuhan itu berlimpah. Bahkan dipadatkan, saudara tahu, dipenyet-penyet di sampai itu sampai luber keluar. Hari ini saya mengerti, waktu saya berdoa, Tuhan apa yang mau kau sampaikan untuk jemaatmu di Sion. Saya terus dengar kata-kata limpah, limpah, limpah. Tapi saya itu enggak paham. Limpah, limpah, dan limpah. Itu Tuhan mau sediakan buat mempelai supranaturalnya hari ini. Yang dia sediakan itu limpah saudara. Jauh dari apa yang dibayangkan dan dipikirkan. Ini baru permulaan. Baru permulaan. Jadi mari kita belajar untuk kita memberikan lebih lagi kepada Tuhan. Karena dia sudah menyediakan saudara. Keinginan hatinya memberkati kita itu ya ingin banget saudara. Tapi kadang-kadang cari ada jalannya enggak ya. Untuk berkat itu datang. Ketika Tuhan mau memberkati, ini ada tujuannya enggak? Kalau berkat ini diberikan. Saya enggak tahu saudara. Hari itu mungkin 2 tahun yang lalu. Atau akhir tahun lalu mungkin ya. Belum lama saudara. Saya tidak mengerti, anak saya yang kedua itu berdoa diam-diam minta mobil. Yang gede, karena dua ini sudah kegiatan pelayanannya masing-masing sudah. Semua kami itu kalau sudah pagi keluar rumah masing-masing punya tugas. Nanti ketemu malam. Ya, ada yang ke kampung-kampung lah, ada yang ngajar di sekolah. Semua masing-masing mengerjakan bagiannya. Diam-diam mereka, adiknya ini berdoa. Tapi kami orang tua tidak tahu saudara. Tidak tahu. Ternyata cici adik ini berdoa saudara. Dan minta. Karena cicinya merasa kasihan. Adiknya ini suka cari nunutan saudara. Kalau mau pulang, kalau mau berangkat cari nunutan ini. Ya, mau pergi ke kantor, mau apa. Siapa ini yang turun nih dari atas, karena kami tinggal di daerah atas. Siapa ini ya yang mau ke kota cari nunutan. Dan cicinya ini merasa melas, kasihan gitu ya. Jadi mereka berdua ini berdoa. Tapi saya dan suami saya itu tidak tahu mereka berdoa. Tiba-tiba tidak ada yang tidak pernah saya duga, tidak pernah saya pikir, tiba-tiba ada yang memberkati, ditransfer dengan berita Bu Ribka untuk beli mobil. Dengan sangat jelas spesifiknya. Saya sama suami saya sampai melongo saudara, orang bilang.
Karena ya saya sudah ada satu, ya sudah puji Tuhan. Enggak berdoa, enggak mikir. Anak saya yang kedua belum ada mobil, enggak saudara, enggak kepikir. Ketika kami diberkati mobil di masa pandemi, mobil yang lama kami berikan kepada anak saya yang pertama. Tapi yang kedua ini memang enggak ada. Jadi terus Tuhan tetap Tuhan. Karena kami pernah nabur mobil, saudara. Dan hari ini ada jalannya. Tuhan mau memberkati kami mobil, ada jalannya. Giving. Beri saudara. Tidak punya mobil, tiba-tiba Tuhan berkati. Waktu itu saya belum punya anak, kami belum dikaruniai anak. Tuhan berkati kami mobil. Waktu datang mobil kedua kami berdoa, Tuhan mobil pertama buat apa? Buat siapa? Nggak mikir dijual, buat tambah, buat apa? Enggak. Mikirnya Tuhan ini buat siapa? Ya saya tahu itu karunia saudara. Anugerah. Kalau hari ini kok waktu itu bisa mikir begitu ya? Enggak tahu, entah saudara. Tapi yang ada hanya hati ini. Sudah mensyukuri diberkati Tuhan yang baru. Yang ini berkat buat siapa? Dan waktu itu Nuai anak saya akhirnya waktu kami bilang, nak ini dapat berkat mau buat beli mobil. Mereka berdua berteriak sudah. Puji Tuhan. Mami kita ini berdoa buat Sally supaya punya mobil sendiri. Nggak nunut terus. Cari nunutan. Saya berkata oh Tuhan tahu. Lebih tahu saudara. Dari apa yang kita ini butuhkan. Saya orang tua ini sampai enggak mikir, iya waktu itu benar-benar enggak kepikir sudah mikirkan berupaya bagaimana ada tambahan mobil satu, enggak. Entah bagaimana enggak kepikir sudah, saya sama suami saya sama sekali enggak kepikir. Tapi Tuhan tahu, ini perlu ini buat supaya mobilitasnya bergeraknya lebih cepat, lebih istilahnya buat mengangkuti barang-barang. Ya kalau sudah masuk ke kampung-kampung itu mobil penuh saudara, penuh. Bawa macam-macam. Ya kan ada cek kesehatan gratis, ada baju murah, terus kita bawa meja dan lain sebagainya. Giving, not getting. Memberi, ya bukan mau mengambil saudara. Tapi inilah jalannya untuk kita terima jaminan pemeliharaan Tuhan. Apa yang kita taburkan akan kita tuai. Jadi sepanjang jalan tadi Tuhan tuh ingatkan dan ingatkan dan ingatkan semua apa yang dia tuh lakukan. Iya ya, kita pernah nabur mobil, tiba-tiba kita menuai mobil. Dan tidak satu loh saudara yang kita tabur dalam kasih karunia-Nya. Dan situ saya berkata Tuhan jagai hati ini untuk tetap punya sikap hati yang limpah, yang murah untuk terus memberi dan memberi dan memberi. Kami berdoa sudah tadi di mobil, perjalanan dari Semarang ke tempat ini. Karena firman-Nya kita coba lihat saudara ya di terjemahan yang di Amsal Fatsal yang ke-25 ayat yang terakhir. Ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Belum masuk di PPT. Amsal 25 ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Ini seteru saudara. Ya, musuh nih. Orang yang tidak bersahabat dengan kita. Tapi kita tahu dia lapar. Alkitab mengajarkan bukan terus kita untuk diam. Tapi Alkitab berkata berilah dia makan. Berilah dia makan roti. Kalau kita melihat dia haus, berikanlah dia air untuk dia minum. Karena dengan perbuatan baik kita, dengan sikap kita memberi itu, akan memadamkan bara api. Kemarahannya, mungkin kejengkelannya, mungkin dendamnya dikalahkan oleh generosity. Oleh karena kelimpahan dan kemurahan yang ada di dalam kita akan mengalahkan
semua kepahitan, semua kemarahan, semua seteru kita. Karena kemurahan hati yang kita berikan itu akan mengejutkan dia. Ya, dalam terjemahan kita coba lihat di dalam The Message ini, kalau kita melihat musuh kita hungry, Alkitab malah berkata, go, pergi. Go apa? Buy him lunch. Ya, musuh kita lihat dia lapar. Kamu pergi cepat-cepat. Untuk apa? Belikan makan siang buat musuh kita. Dan kalau dia haus, berikan dia minum. Kemurahan hati kita will surprise him with goodness. Jadi kemurahan kita, pemberian kita, dia lapar dan kita bawa roti, dia haus dan kita bawa air, itu akan memberikan apa? Surprise, kejutan buat sahabat kita ini yang mungkin kurang bersahabat. Tapi sahabat kita ini akan mengalami apa? Kejutan dari kebaikan kita. Surprise him with goodness. Dan saudara, Alkitab berkata, God will look after you. Kalau kita mau menikmati Tuhan ini memandang kepada kita, siapa sih tidak mau dipandang oleh Tuhan? Begitu Tuhan memandang kita, tidak mungkin dia tidak menurunkan berkatnya, saudara. Kan kita sering, Tuhan ayo lihatlah kepadaku, Tuhan lihatlah kepada. God will look after you. Dia akan melihat kepada kita. Waktu apa sih? Mulailah dengan giving. Berikan yang lapar makanan untuk mengenyangkan. Yang haus berikanlah minuman untuk melegakan dahaganya. Dan Alkitab menjanjikan God will look after you. Ini di The Message, saudara. Di TPT diekspresikan lebih lagi, saudara. God will reward you. Tuhan akan memberikan reward kepada kita with favor. Dia akan memberikan reward kemurahannya kepada hidup kita. Ketika kita apa? Ketika kita memberi. Dan pemberian kita itu win him over with your kindness. Kebaikan, kemurahan kita akan memenangkan musuh kita, saudara. Jadi ini cara yang berbeda, ini senjata yang berbeda ketika kita sedang mengalami sesuatu yang kurang baik. Ketika kita sedang mengalami dimusuhi tanpa sebab. Jangan balas memusuhi, saudara. Mari lakukan sebaliknya. Berikan berkat-Mu. Kasih perhatian. Saya pernah punya pengalaman, ada seseorang yang berkata jelek di belakang saya. Berkata jelek. Dan sampailah ke telinga saya. Puji Tuhan, hari itu Tuhan ngajari, berkati nak. Mendekati hari ulang tahun, saya tidak pernah lupa. Saya pesankan kue, saya pesankan ice tart. Ya, saya kirim ke rumahnya. Meredakan, saya nggak tahu, mungkin ada iri hati, ada dengki, ada ketidakpuasan, saya nggak tahu, saudara. Tapi mari kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Win him, menangkan itu, seterumu dimenangkan dengan your kindness. Berikan kebaikan, memberi kebaikan, itu akan memenangkan orang yang lagi marah nih, lagi panas hati. Engkau seperti menyiram air yang sejuk. Dan Tuhan menjanjikan ketika kita menabur kebaikan, ketika kita menabur memberikan kasih kita itu, God will reward you with favor. Ada favor Tuhan. Tuhan akan mengupahi kita dengan apa? Kemurahannya. Siapa yang gak mau, saudara? Tadi God will look after you, God will reward you. Yang ketiga, belum berhenti, saudara. Belum berhenti. And God will bless you. Tuhan akan memberkati engkau. Ketika kita mau memberikan kepada seteru kita, membalas semua yang jahat dengan kebaikan. Jangan balas caci maki dengan caci maki, tapi berkati, saudara. Berkati, saudara. Dan pemberian kita memberi berkat, pemberian kita mengerti, kita akan dimengerti. Pemberian pengampunan yang kita berikan kepada orang yang menyakiti hati kita, kita akan terima reward, diampuni oleh Tuhan.
Kita memberikan kemurahan, kita akan menuai kemurahan. Amin saudara. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Itu hukumnya. Itu hukumnya. Yang terakhir saudara. Kembali lagi ya, yang tadi di Lukas 6 ayat yang 38. Ketika beri maka kamu akan diberi. Ya, ketika kita memberi kepada musuh-musuh kita, maka musuh itu akan diperdamaikan dengan kita. Bukan pakai cara kita, tapi pakai cara Tuhan. Tapi di terjemahan Lukas 6 ayat yang ke-38, bagikan hidupmu, berikan hidupmu. Dan kita akan menerima balik hidup yang kita taburkan itu. Tapi bukan sekedar balik hidup. Enggak sekedar saudara. Tapi Alkitab berkata, berikan hidupmu dan engkau akan mendapatkan hidupmu dan dikembalikan Tuhan, bukan hanya sekedar hidup, tapi dikembalikan dengan bonus dan berkat. Mau kan saudara? Saudara pasti mau bonus dan berkatnya, yes. Ayo, jalannya adalah giving. Jalannya adalah beri. Dan kamu akan diberi. Amin saudara. Hidup yang kita berikan kepada Tuhan, kita akan menuai hidup yang kekal. Kita akan menuai hidup yang limpah. Ini jaminan Tuhan untuk masa yang akan datang. Hari-hari ini ayo semua kita bergerak, semua kita terus nabur dan nabur dan nabur saudara. Untuk menentukan tuaian kita di masa yang akan datang. Karena apa yang kita taburkan akan kita tuai. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Ini penyembahan kami Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Hanya di dalam hadirat Tuhan, hanya di dalam Tuhan kita menikmati kebahagiaan yang sejati. Kita akan menikmati kelimpahan yang sejati, saudara. Orang yang diberkati pasti dilimpahi, saudara. Dilimpahi dengan semua yang baik. Dilimpahi dengan semua kemurahan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, bertahun-tahun saya melayani. Waktu itu baru awal-awal, saudara. Dan ketika Pak Petrus Agung dengan keluarganya pergi ke luar negeri, tugas saya jaga rumah. Tugas saya jaga anak-anak kalau mereka nggak diajak. Bertahun-tahun. Satu hari ada orang yang ngomong, kamu tuh melayani ngikuti, itu pergi, hambanya pergi luar negeri kok kamu nggak diajak. Kamu kok suruh jadi tunggu rumah. Kamu seperti babunya. Saya tidak mengurangi kata-kata. Saya masih ingat. Tiba-tiba tadi waktu nyembah, Tuhan ingatkan, cerita nak. Cerita. Hari ini saya tidak pernah mikir, saya berpikir jelek. Tidak. Saya tetap kerjakan apa yang menjadi bagian saya. Jaga rumah. Nunggu anak-anak, nganter sekolah, nganter les, saya kerjakan bertahun-tahun. Tapi ada waktunya, saudara. Taburan yang saya letakkan hari ini menuai,
Hari ini pintu bangsa-bangsa terbuka dengan sangat lebar dan luas. Sampai orang berkata, kamu ini pergi luar negeri kok kayak pergi Semarang Solo. Dan kadang cuma seminggu pulang. Jauhnya kayak begitu. Kamu ke Eropa retret pulang, gak jalan-jalan. Itu Tuhan, saudara. Dia limpahi dengan kemurahan. Pakai kuat gagah nabung, saudara. Gak sampai, orang bilang gak tekan, saudara. Mau nyelengi sampai kapan? Gak tekan, gak sampai. Tapi kalau karena berkat Tuhan yang unlimited blessing, yang tidak terbatas, yang supranatural, terbuka gerbangnya, tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya. Dia buka gerbang bangsa-bangsa dan tidak berhutang, saudara. Tidak berhutang. Setiap kali pergi, kalau Tuhan perintahkan pergi, belum tentu selalu sudah tersedia, belum tentu. Tapi firman-Nya dalam Markus pasal yang ke-16 dia berkata, pergi nak, ketika kamu pergi, aku akan menyertai engkau dengan tanda-tanda yang ajaib. Kalau engkau pergi karena keperluan Kristus, kalau engkau pergi karena kepentingan surga, masakan surga diam? No way. Dia buka gerbangnya, dia menyediakan, dia suplai semuanya, dia cukupi. Dan kita bukan orang yang berhutang, tapi karena kemurahannya, saudara, taburan kita, giving and not getting, is the way for blessing come to you. Amin. Menyembahmu ya Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari sembah Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Engkau Tuhan dan Raja kami. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Seperti Kau karuniakan dalam hidup hamba-Mu kemurahan, Engkau karuniakan dalam hidup hamba-Mu Tuhan hati yang mau mengabdi kepadamu. Biar ini terimpartasi kepada jemaat mempelai-Mu di tempat ini. Kami adalah mempelai-mempelai Kristus yang mengabdikan dengan ketulusan, kemurnian, kejujuran di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, Tuhan, kami sadar tidak ada yang ada dalam hidup kami kalau itu tidak dikaruniakan oleh Bapa di surga. Kami sadar Tuhan, semua yang ada pada kami karena pertama-tama Engkau Bapa mengaruniakan di dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang streaming, biar diberkati Tuhan dengan hati yang mengabdi, dengan hati yang cinta, dengan hati yang murah. Giving, 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 and giving. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh.
di jiwaku mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat